Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi laporan tugas 04 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan judul Bahasa Reguler dan DFA. Dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nuraini, Eskom, Mkom. Izin perkenalan, nama saya Novel Azhar Sauki dengan NIM 2106175, jurusan Teknik Informatika kelas E. Bahasa reguler dan DFA. 1. Mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler ini dapat didefinisikan dengan sebuah mesin otomata yang bernama Finite State Automata atau FSA. Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Suatu bahasa didefinisikan dengan 4 tupel, antaranya V, T, S, dan P. Tupel V menampung himpunan variabel, tupel T menampung himpunan terminal, tupel S menampung state awal, dan tupel P terdiri dari aturan produksi yang sesuai aturan tata bahasa reguler dan tata bahasa konteks, sehingga bahasa ini termasuk bahasa reguler dan dapat menggunakan otomata jenis Finite State Automata atau FSA. Contohnya ada bahasa L didefinisikan dengan tupel V yang beranggotakan S0, S1, dan S2. Tupel T yang beranggotakan terminal A dan B. Tupel S sama dengan 0. Tupel P terdiri dari aturan produksi yang sesuai aturan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Di sini ada variabel S0 menghasilkan terminal A, variabel S1 atau terminal B variabel S2. Selanjutnya ada variabel S1 menghasilkan terminal A variabel S1 atau terminal B variabel S1. Selanjutnya ada S2 menghasilkan terminal A variabel S2. Nah, ini ada diagram transisi. Diagram transisi ini dilambangkan dengan delta. Nah, di sini ada variabel S0 yang didampingi oleh simbol panah seperti ini, yang menandakan bahwa S0 ini adalah state awal. Ketika variabel ini diberi inputan A, maka state berpindah ke state S1. Jika S0 ini diberi inputan B, maka state akan berpindah ke S2. Nah, di sini ada S1. Jika diberi inputan A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Jika diberi inputan B, dia sama, tidak berpindah. Selanjutnya ada S2. S2 ini didampingi dengan simbol bintang yang menandakan bahwa dirinya adalah state akhir. Bintang seperti ini menandakan state akhir. Ketika dia diberi inputan A, dia akan berpindah ke state S2 atau ke dirinya sendiri. Ketika diberi inputan B, maka dia tidak akan pindah kemana-mana atau dilambangkan dengan kosong. Seperti ini gambaran dari DFA-nya. Selanjutnya ada jenis-jenis finite state automata.
Pertama, Deterministic Finite Automata atau DFA. Dalam Deterministic Finite Automata atau DFA, untuk karakter input, mesin hanya dapat menuju satu state, dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Kedua, Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. NFA hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Diperbolehkan terjadi perpindahan null or E. NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Selanjutnya yang kedua, ada cara kerja deterministic finite state automata dalam membaca suatu string. Mesin FSA tersebut jika menerima masukan sederetan simbol masukan dari simbol-simbol yang diizinkan, maka akan menuju suatu state tertentu. Jika state akhir yang ditempuh setelah suatu FSA menerima sederetan simbol adalah state final, maka deretan simbol string tersebut dikatakan dikenali oleh FSA. Atau dengan kata lain, FSA mengenali string tersebut. Contoh untuk deterministic FSA yang dikenali antara lain. Contoh FSA yang dikenali ada bahasa 0010 di state A diberi inputan 0, maka dia akan tetap di A. Diberi inputan 0, dia akan tetap di A. Diberi inputan 1, dia akan berpindah ke B. Diberi inputan 0, dia tetap di B. Maka state akhirnya B. Jadi bahasa 0010 dikenali oleh FSA. Selanjutnya 1101 juga sama, state akhirnya B. Jadi dikenali oleh FSA. Nah, ini yang dikenali oleh FSA ya, teman-teman. Selanjutnya untuk contoh yang tidak dikenali oleh FSA. Di sini ada 101. State A diberi inputan 1, dia berpindah ke B. Diberi inputan 0, dia tetap di B. Dan diberi inputan 1, dia berpindah ke A. Maka state akhirnya A. Jadi tidak dikenali oleh FSA ya teman-teman. Begitu juga bahasa yang lain 1110 state akhirnya juga A. 0110 state akhirnya juga A. 1010 state akhirnya juga A, dan seterusnya. Maka ini yang tidak dikenali oleh FSA teman-teman. Selanjutnya, kumpulan seluruh string yang dikenali oleh FSA merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh FSA tersebut. Jika dimiliki FSA M, maka bahasa yang dikenali oleh FSA dinotasikan sebagai LM sama dengan himpunan X, di mana X semua string yang mengantar M dari S0 ke S. I,
SI SI ini anggota dari F. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.